Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tawuran antar dua kelompok remaja di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kembali terjadi pada Selasa malam. Kapolsek Medan Belawan terkena lemparan batu. Kasus remaja tewas karena tembakan Kapolres Pelabuhan Belawan, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun ke lokasi kejadian. Monumen Tugu Raja Siantar Sangnau Aluh Damanik di Kota Pematang Siantar menjadi destinasi wisata baru bagi warga. Kita ke informasi pertama, tawuran antar dua kelompok remaja di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kembali terjadi pada Selasa malam. Kapolsek Medan Belawan terpaksa dibawa ke rumah sakit karena terkena lemparan batu pada bagian wajah. Seakan tak pernah jerah, dipicu karena dendam tawuran dua kelompok remaja antar remaja Kelurahan Belawan 2 dan remaja Kelurahan Belawan 1 kembali terulang. Kali ini tawuran terjadi di Jalan Stasiun Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tawuran yang terjadi pada Selasa malam itu menyebabkan beberapa rumah warga rusak. Aksi saling lempar batu dan kembang api ini juga menyebabkan Kapolsek Medan Belawan, AKP Ponijo terkena lemparan batu pada bagian wajah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Yang pertama, kami sampaikan bahwa memang tadi malam sekira pukul 18.30 itu ada terjadi satu konflik tawuran tepatnya di dekat stasiun kereta di jalan Pelabuhan Belawan, yang mana di situ ada sekelompok remaja ya, yang dari dua tempat yang berbeda melakukan aksi saling serang. Kemudian dengan kesigapan kita dari Polres, kemudian kami di backup dari Polda Sumatera Utara pada pukul 22:40 kita berhasil mensterilkan lokasi. Walaupun di situ ada korban, satu Kapolsek kami dari Kapolsek Belawan itu terkena lemparan batu dan saat ini tadi malam langsung dirawat dan saat ini sudah sehat. AKP Ponijo terkena lemparan batu pada bagian wajah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Pihak kepolisian mengamankan 6 orang terduga pelaku tawuran. Mereka dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, pasca tewasnya seorang remaja bernama Muhammad Suhada berusia 15 tahun akibat terkena tembakan Kapolres Pelabuhan Belawan saat membubarkan tawuran pada Minggu dini hari 4 Mei yang lalu. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun mengumpulkan data dan bukti terkait peristiwa penembakan tersebut. Tawuran kelompok remaja pada Minggu dini hari 4 Mei 2025 memakan korban. Remaja bernama M. Suhada berusia 15 tahun terkena tembakan yang dilepaskan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olwan Sihaan. Saat itu Kapolres yang hendak pulang berniat membubarkan tawuran, namun peluru dari senjatanya mengenai korban. Meski sempat menjalin perawatan, korban akhirnya meninggal dunia. Tim dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data. Kompolnas menemukan adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan warga pada saat terjadinya tawuran. Kompolnas berharap proses penyidikan dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas. Ya, kami sudah menelusuri beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah memang menguji jejak digitalnya. Oke, kasus ini semakin lama semakin terang benderang. Tinggal memang satu poin saja. Ya, apakah ya problem ini memiliki background yang panjang dengan satu sikap kekerasan ya, yang potensial kekerasannya gede sekali karena memang terus-menerus terjadi, ataukah memang satu momentum di peristiwa itu saja. Jadi itu sedang kita uji menyandingkan rekam jejak digital dengan kesaksian. Tinggal satu tahap.
Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah memang dinamika yang terjadi di malam tersebut pasti ada satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sekumpulan anak-anak, ya. Dan ini memang kita sayangkan. Dan ternyata memang sekumpulan anak-anak ini setelah kita telusuri banyak hal, termasuk kepada pihak-pihak yang ini bukan kepolisian tapi pihak-pihak yang memang selalu ada di situ, selalu mengontrol itu, memang seringkali melakukan bentuk pelanggaran di tempat itu. Akibat insiden ini, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oluan Sihaan dinonaktifkan untuk sementara waktu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, sebelumnya diberitakan setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan, seorang remaja berusia 15 tahun akhirnya meninggal dunia pada Senin pagi. Korban menderita luka akibat ditembak polisi saat membubarkan tawuran di jalan pintu masuk tol Belmera. Suasana duka dan isak tangis keluarga pecah saat mendengar M. Husada, remaja berusia 15 tahun meninggal dunia pada Senin pagi. Korban terkena tembakan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oluan Sihaan ketika terjadi tawuran pada Minggu dini hari di pintu masuk tol Belmera, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Mengetahui hal tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto langsung mengunjungi rumah duka di Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Kapolda menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya korban. Meski tidak berkenan memberikan keterangan, namun Kapolda menyatakan sudah memanggil Kapolres Pelabuhan Belawan untuk dimintai keterangan. Kapolres Pelabuhan Belawan juga sudah dinonaktifkan. Insiden penembakan bermula saat korban bersama sejumlah orang berada di ruas jalan menuju pintu tol Belmera, di mana korban diduga juga ikut tawuran. Secara bersamaan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oluan Sihaan hendak pulang menuju kediamannya. Saat melihat tawuran tersebut, Kapolres meminta sopir untuk menghidupkan lampu jauh untuk membubarkan massa. Namun bukannya bubar, mereka malah melempari mobil dinas yang ditumpangi Kapolres. Kapolres kemudian memberikan tembakan peringatan, namun massa membalas dengan lemparan batu. Karena terdesak, Kapolres melepaskan tembakan ke arah sekumpulan remaja sehingga mengenai korban. Bibi korban mengetahui peristiwa tersebut saat korban sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Bu, Ibu tahu kejadiannya itu seperti apa, Bu? Kalau kejadiannya saya kurang jaga apa, jadi dia keluar, dia main. Kalau Ibu melihat anak ini, yang siapa ini sendiri seperti apa, Bu, sehari-harinya, Bu? Dia memang anaknya, seharusnya dia malam itu dia nggak jaga anaknya, adiknya, jaga adiknya tiap malam karena kan lagi kerja nih, jaga anaknya lagi kerja, jaga nenek-nenek, mamanya ibu tunggal Pak, nggak ada, ayahnya nggak ada, jadi dia cari makan untuk anaknya, itulah makanya dia nggak tahu kalau si anak tadi pas waktu keluar, itu aja Pak. Seperti apa? Harapan kami ya, janganlah ada seperti ini lagi ya Pak ya. Kami mohon sekali, anak-anak di bawah umur ini, kami mohonlah Pak, jangan terjadi lagi seperti ini. Kami orang tua merasa resah, ya Pak ya. Meski sempat menjalani perawatan, namun korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin pagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita ke informasi lain, unit Reskrim Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai meringkus 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat penangkapan, kedua pelaku sedang mendorong motor curiannya untuk dijual kepada penadah. 2 orang pelaku pencurian sepeda motor bernama Muhammad Sukri berusia 30 tahun dan Hanafi Sitorus 35 tahun digiring petugas untuk menjalani pengungkapan kasus di Polsek Perbaungan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah warga di Desa Citaman, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin malam 5 Mei 2025.
Kedua pelaku tertangkap tangan oleh patroli petugas di kawasan hukum Polsek Perbaungan saat sedang mendorong sepeda motor curian. Meski sempat berbohong kepada petugas dengan alasan kehabisan bahan bakar, namun kedua pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Mereka tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut. Jadi pada waktu itu, anggota saya menemukan ada 2 orang laki-laki lagi mendorong sepeda motor. Jadi kami hampiri pada saat itu, katanya kehabisan minyak. Dan kami menanyakan tujuannya mau kemana. Jadi setelah interogasi, dia tidak bisa menentukan alamat yang disampaikan kepada kami. Jadi rasa kecurigaan itu, kami bawa boyong ke kantor. Sampai di kantor, kami interogasi, hasil penyelidikan, dan yang kami temukan dari keterangan si pelaku ini bahwa memang benar sepeda motor yang dikendarainya salah satunya itu hasil pencurian. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Perbaungan. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang, Bedagai.